Jadi baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marianus Aron Bakrin, mahasiswa jurusan Sosiologi dengan NIM 17030080011, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah buku yang mana merupakan tugas harian daripada mata kuliah yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, jadi kita langsung saja. Jadi buku ini mengenai atau berbicara tentang Lembaga Nasional Penelitian Ekonomi dan Sosial. Ini lebih kepada analisis, pengalaman, dan prospek Inggris. Di dalam buku ini ada beberapa bagian yang akan saya bahas. Jadi kita langsung saja. Di sini yang pertama tentang perubahan struktur. Jadi dalam makroekonomi, output dan lapangan kerja, state of the art secara implisit dianggap telah diberikan. Namun dalam jangka panjang, hal itu jelas perubahan dalam keadaan seni, yaitu inovasi yang produktif, proses dan barang dan jasa memiliki pengaruh yang kuat, serta pola dan volume pekerjaan. Di bagian ini mengeksplorasi berbagai aspek dampak perubahan pada pekerjaan. Yang paling berkelanjutan sumber perubahan struktural dalam industri adalah teknologi baru, yaitu subjek dari bab pertama. Tinjauan singkat menunjukkan teori ekonomi itu mengakui kemungkinan pengangguran teknologi yang bertahan lama. Sebuah prioritas seseorang akan mengharapkan adanya percepatan perubahan teknis pengangguran yang lebih tinggi. Namun pertumbuhan produktivitas melambat yang telah menjadi aspek yang telah terjadi sejak 1937 di dunia barat menimbulkan tanda tanya melawan tesis ini. Hasilnya adalah ambigu, tetapi ada satu ketidakcocokan, yaitu antara berbeda wilayah ekonomi Inggris yang telah bertahan begitu lama dikejar dengan lebih detail. Berikutnya itu pertanyaan upah. Ini tentang pertanyaan upah. Jadi dari sekian banyak hubungan antara upah dan pekerjaan, 2 diantaranya paling banyak menonjol pada waktu yang berbeda. Dalam model ekonomi klasik, level pekerjaan ditentukan oleh tingkat upah real. Dalam pendekatan ini, pengangguran paksa tidak terjadi. Di dunia nyata, upah adalah biasanya dikontrak dan dibayar dengan uang, dan upah real kemudian tergantung tentang bagaimana harga selanjutnya berperilaku. Di bagian ini itu mereka mengeksplorasi dengan bantuan bukti statistik dan perbandingan internasional hubungan yang kompleks antara upah nominal, upah real, dan pekerjaan. Kesimpulannya adalah bahwa untuk sebagian besar periode pasca perang, masalah upah yang signifikan bagi Inggris tidaklah terlalu nyata, tetapi kecenderungan kenaikan upah nominal atau inflasi upah menjadi agak terlalu besar. Kita lanjut saja. Ini tentang kebijakan makroekonomi. Selama 1/4 abad setelah perang, doktrin itu adalah kebijakan fiskal harus bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi dan bukan hanya anggaran, dan juga semua itu diterima secara umum oleh ekonom dan pemerintah Inggris. Itu ortodoks baru dari manajemen permintaan ditantang di akhir tahun 1970-an, baik dengan percepatan inflasi dan doktrin moneterisme
untuk waktu yang singkat, di mana mendikte kebijakan pada awal 1980-an. Ini sejauh mana pemerintah dapat menentukan tingkat pekerjaan menjadi masalah kontroversi akut. Ini adalah yang pertama dari dua kesulitan menghadapi siapapun yang coba melakukan analisis objektif. Kesulitan lainnya adalah bahwa ekonomi Inggris tidak mandiri. Itu ada di dalam peraturan pemerintah di mana ditunjukkan untuk mempromosikan pekerjaan di Inggris mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan. Efek pada pekerjaan di negara lain seperti halnya kebijakan negara lain akan berdampak pada pekerjaan. Berikutnya tentang dimensi internasional. Jadi keterbukaan melibatkan migrasi, perdagangan barang dan jasa, dan pergerakan modal. Arti penting dari keterbukaan bagi perekonomian adalah diperiksa dalam konteks tahapan deregulasi yang berurutan. Keduanya domestik dan internasional, di mana sejak perang dan rezim internasional yang berbeda dari Bretton Woods hingga tahap internasional terbaru berhasil mengambang. Kita lanjut. Ini tentang wirausaha. Jadi jumlah wira swasta yang telah meningkat sebelum tahun 1971 menjadi angka 1,9 juta. Turun sedikit sekitar 1,2% pada tahun 1970-an. Sedangkan karyawan yang bekerja turun 2,1 juta saat resesi dari 1979 hingga 1983, di mana jumlah wira swasta naik 318.000, terbagi kira-kira sama antara pria dan wanita. Dari tahun 1983 hingga 1989, keduanya wirausaha pria dan wanita ini terus meningkat, mana mantam oleh 518.000 dan yang terakhir sebanyak 213.000. Kita lanjut. Ini tentang pengangguran. Jadi perkiraan pengangguran saat ini berasal dari dua hal yang berbeda sumber. Yang pertama ada survei Angkatan Kerja atau LFS yang dijelaskan di atas. Terus ada 16 pengangguran, itu masalah kebijakan, dan dari situ ditarik angka-angka untuk pekerjaan dan wirausaha. Jadi LFS ini mendefinisikan pengangguran dalam istilah mencari pekerjaan. Tetapi ada perubahan dari waktu ke waktu cara menghitung jumlah pengangguran, khususnya di tahun 1980-an yang lebih sedikit. Berikut tentang ketenaga kerjaan. Ini tentang ketenaga kerjaan lengkap. Ini dalam pekerjaan penuh dalam masyarakat bebas pada tahun 1944, William Beveridge disebut satu dalam definisi pekerjaan penuh sebagai makhluk keadaan di mana jumlah lowongan yang tidak terisi tidak jauh di bawah jumlah orang yang menganggur. Sini dia memilih dirinya sendiri untuk mendefinisikan pekerjaan penuh sebagai memiliki lebih banyak pekerjaan kosong daripada orang yang menganggur, daripada sedikit lebih sedikit, dan dia menambahkan bahwa pekerjaan harus dengan upah yang adil. Tenaga kerja pasar harus selalu menjadi pasar penjual, bukan pasar pembeli. Selanjutnya tentang kontribusi teori ekonomi. Pengenalan teknologi baru mungkin memiliki ekstensi efek langsung dari menempatkan sejumlah pekerja menggunakan metode lama kehilangan pekerjaan. Tetapi jika harga dan upah fleksibel, pengangguran tidak bisa bertahan. Harga yang fleksibel akan memastikan bahwa penyesuaian permintaan ke pola baru pasokan akan terjadi, dan upah fleksibel akan memastikan hal itu, di mana pasar tenaga kerja bersih, sehingga pekerjaan penuh atau tingkat alami pengangguran menurut preferensi terminologis akan dipulihkan. Selanjutnya tentang keuntungan teknis dan produktivitas. Jadi secara luas diyakini bahwa
Perubahan teknis semakin cepat sejak Perang Dunia Kedua. Pertama-tama ada tumpukan ide dan metode yang dikembangkan untuk perang yang dapat diterapkan untuk perdamaian atau tujuannya untuk perdamaian. Lalu ada kemajuan spektakuler dalam industri kimia, termasuk pembuatan sejumlah materi baru. Dari 1960 dan seterusnya, file teknologi mikroelektronika baru, terutama komputer, menjadi semakin penting. Semua ini akan membuat orang mengharapkan produktivitas itu. Output per orang yang dipekerjakan akan meningkat, mungkin dengan percepatan menilai. Jones pada 1976 diterbitkan angka untuk tingkat rata-rata tahunan peningkatan output per orang digunakan untuk seluruh perekonomian dan untuk manufaktur berturut-turut pada periode 1955 sampai 1960, kemudian 1960 sampai 64, 1964 sampai 1969 dan 1969 sampai 1973. Untuk yang pertama pada periode yaitu anggota asli EEC, Prancis, Jerman, Italia, Belgia, dan Belanda, serta Austria dan Inggris Raya, baik untuk total output maupun untuk manufaktur. Itu akselerasi berlanjut ke periode keempat pada 1969 sampai 73 untuk United Kingdom di kedua seri, dan di Austria untuk total output per orang bekerja, tetapi ada penurunan di kedua seri untuk 5 besar dan masuk manufaktur untuk Austria. Sebaliknya, di Amerika Serikat menunjukkan cukup banyak hal profil pertumbuhan produktivitas yang berbeda pada periode pasca perang sampai dengan awal 1970-an. Kita lanjut. Di sini sejumlah negara pada akhir 1946 dan setelahnya 1973 tren dalam pertumbuhan produktivitas turun hampir di setiap kemajuan negara. Sejak saat itu hingga akhir dekade, rata-rata tarif tahunan peningkatan produktivitas di belakang di sebagian besar negara dibelah dua, dan itu termasuk Amerika Serikat, di mana seperti yang telah dilihat pertumbuhan produktivitas adalah sudah mulai turun. Krisis menekankan yang meresap karakter pelambatan menurut negara. Itu dia mengutip dari data dari 12 negara, dan sektor itu dia mengutip dari data produktivitas faktor total oleh sektor industri di Amerika Serikat. Kita lanjut saja. Perlambatan kurang terlihat di negara-negara Barat dan Jepang lainnya, terlepas dari penurunan yang lebih besar dalam tingkat pertumbuhan produktivitas di negara-negara tersebut. Kesimpulan dari Grealish adalah bahwa sementara ada hubungan antara R dan D yang jauh dan penurunan dalam pertumbuhan produktivitas itu hanya dapat menjelaskan sebagian kecil perlambatan. Baik. Jadi mungkin hanya itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai buku ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya tidak terlalu bagus atau kurang jelas dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.